Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji hanya milik Allah, Tuhan semesta alam, yang telah memberikan kita nikmat serta kenikmatan, terutama nikmat sehat, iman, dan Islam. Shalawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita, Paduka Alam Kanjeng Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, beserta keluarga, sahabat, dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah, kita kembali dipertemukan dalam kesempatan yang penuh berkah ini. Semoga Allah senantiasa melimpahkan kesehatan, kelancaran, dan ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Kami berdoa, semoga setiap langkah kita dalam menuntut ilmu maupun mencari rezeki selalu dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga channel ini bisa menjadi jalan kebaikan serta sumber inspirasi bagi banyak orang. Jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara subscribe, like, komen, dan share, agar semakin banyak saudara-saudara kita yang bisa mendapatkan manfaat. Insya Allah, dukungan Anda akan menjadi amal jariah yang terus mengalir pahalanya. Baik, kita lanjutkan kembali kisah perjalanan Sang Kiai bagian 3. Malam itu Nyai Bundo disuruh mandi oleh Kiai setelah diberi petunjuk-tunjuk. Setelah mandi, Nyai Bundo dituntun membaca 2 kalimat syahadat, dan Nyai Bundo pun telah menjadi seorang muslimah. Terlihat wajahnya memancarkan kebahagiaan, dan matanya berkaca-kaca karena bahagia. Malam itu Nyai Bundo menemani Kiai menemui para tamu-tamu yang tiada habisnya sampai adzan subuh. Nyai Bundo teramat kagum kepada Kiai, yang begitu telaten mendengar keluh kesah para tamu lalu memberi solusi. Berbagai macam keluhan tentang kesempitan hidup, tentang segala macam penyakit. Kiai dengan sabar melayani tanpa meminta imbalan apapun, karena memang Kiai tak membutuhkan apa-apa. Aku sangat tahu pasti itu. Kalau soal rumah mewah, aku sangat tahu Kiai punya di mana-mana. Sering aku diajak menengok rumah mewahnya yang dibiarkan kosong, di Pondok Indah, di Kelapa Gading, di Tangerang, di Parung. Semua rumah-rumah mewah itu juga mobil Kiai punya banyak, sampai aku pun tak tahu jumlahnya. Yang aku tahu pasti ada mobil Mercedes, karena aku pernah mengecatnya dengan lukisan airbrush, lalu ada mobil Land Cruiser yang dibeli dari uang daun. Saat itu Kiai mengajar kami tentang kemuliaan ilmu dan banyaknya ilmu Allah, sehingga ilmu Allah teramat banyak. Sampai jika ilmu Allah itu digali dari masa Nabi Adam As, sampai sekarang, maka ilmu itu masih lebih banyak lagi. Lalu Kiai juga menyinggung tentang kebersihan hati dari penyakit nafsu, serakah, sombong, egois, iri, dengki, berburuk sangka, tiada bersyukur, menjauhkan sifat-sifat dan budi pekerti yang tercela. Apa yang kau lihat, jika orang lain melakukan maka kau tak suka, maka apabila kau lakukan seperti itu orang lain pun tak suka, itu harus dijauhi. Dan jauhkan diri dari memandang sesuatu itu punya kekuatan melebihi kekuatan Allah. Upayakanlah di dalam hati yang ada Allah semata. Maka hatimu nanti menginginkan, sebenarnya itu keinginan Allah. Tiba-tiba Kiai menyuruh para santri mengumpulkan daun kopi sebanyak-banyaknya. Kami segera bertebaran mengambil daun kopi yang pohonnya tumbuh di sekitar pondok. Setelah dirasa banyak, kami pun segera kembali ke depan Kiai. Kemudian Kiai menyuruh mengikat daun-daun kopi itu dengan tali dari gedebong pisang, dijadikan bundelan-bundelan, lalu Kiai menyuruh semua daun disatukan di atas sorban, dan sorban itu diikat. Kemudian Kiai mengucap, "Ini adalah suatu contoh. Jika engkau menginginkan daun jadi uang, jika hati telah diliputi hanya Allah, maka daun pun akan jadi uang." Kami semua menatap dengan pandangan kurang yakin. Bagaimanapun itu pengalaman yang belum pernah kami alami. Lalu Kiai menuding pada bungkusan daun dan berkata, "Jadilah uang."
Lalu Kiai menyuruh kami membuka ikatan sorban itu. Dengan hati berdebar-debar kami buka ikatan, dan betapa terkejutnya kami, semua daun kopi yang kami kumpulkan telah menjadi uang semua, masih terikat tali gedebong pisang. Kami semua memandang takjub, termasuk para tamu yang ada. Lalu Kiai memanggil salah seorang tamu yang dikenal baik oleh Kiai. Namanya Pak Wisnu. Pak Wisnu, tolong Pak Wisnu bawa pergi uang ini, dan saya minta dibelikan mobil Land Cruiser, kata Kiai. Pak Wisnu mengangguk, kemudian pergi membawa uang itu. Besoknya datang mobil yang masih kinyis-kinyis sesuai permintaan Kiai. Pagi itu sebelum matahari keluar dari peraduannya, Nyai Bundo telah pergi. Sebelumnya mohon diri kepada Kiai, lalu berjalan ke halaman, membentangkan karpetnya berdiri di atasnya, membaca mantra, tubuh dan karpetnya pun melayang terbang. Nenek itu melambai kepada Kiai yang mengantarkan sampai pintu rumah gubuknya. Wajah nenek itu demikian bercahaya penuh kedamaian. Begitulah di pesantren ini tiap hari ada saja orang yang diislamkan, penyakit yang disembuhkan, pecandu narkoba yang disadarkan, bromokorah yang ditaubatkan, preman yang disadarkan. Dengan kelembutan dan kasih sayang juga kelebihan-kelebihan Kiai. Matahari pagi bersinar dengan ceria. Wajahnya berbinar sumringah seperti merahnya para gadis desa yang mau pergi ke sungai untuk mandi. Embun di atas rerumputan bagai permadani manikam, berkilauan bahagia seakan tak takut sebentar lagi sari indahnya akan hilang berbarengan siang yang mulai menggarang. Nampak beberapa tamu menunggu Kiai. Ada yang ngobrol, ada juga yang duduk bermalasan. Nampak sebuah sedan dan BMW hitam dok berhenti di tempat parkir, lalu menempatkan ke parkir jauh dari pohon kelapa yang memang mendominasi tumbuhan di sekitar pesantren. Selain kopi pesitan, pikung, dan cecek, juga ada pohon melinjo. Setelah mobil berhenti, keluarlah 3 orang. 1 pria dan 2 wanita. Nampaknya 3 orang itu seorang gadis dan ayah ibunya. Duilah cantiknya, benar-benar gadis yang cantik. Walau di pondok ini sering kedatangan artis, tapi memang gadis ini benar-benar cantik. Mata yang indah, wajah yang sempurna, hidung mancung sekali, bibir yang merekah tapi tipis, alis mata yang melengkung seperti pedang orang Arab, dagu yang lancip. Kulitnya putih bersih tapi mengeluarkan cahaya, mungkin sering mandi susu dan madu. Tubuh yang tinggi tapi padat berisi. Wah, jadi membayangkan yang enggak-enggak. Ternyata bukan aku saja yang terpukau. Si Jauhari, Kholil dan Mujaidi yang sedang menyapu halaman terbengong-bengong, sapu di tangan mereka terlepas, dan air liur menetes dari tepi mulut mereka. Wah, bisa malu-maluin. Aku segera menghampiri mereka dan mengingatkan mereka. Mereka bertiga segera menyadari dan cepat-cepat melanjutkan menyapu. Aku sebenarnya juga keluar air liur, tapi dikit, tak sebanyak mereka. Ketertarikan wanita dan lelaki, juga kekaguman kesempurnaan ciptaan Allah adalah wajar. Wanita memandang lelaki, juga sebaliknya, kemudian kagum. Itu wajar, asal tidak meneruskan pandangannya ke dalam pandangan perzinahan mata. Yang tidak wajar itu kalau lelaki lihat kambing betina lalu timbul birahi. Inilah hidup kita ini diberi nafsu binatang, tapi kita juga diberi pikiran. Nafsu membuat kita hina. Tapi dengan menempatkan pada tempatnya, sungguh nafsu tak membuat manusia hina. Gadis cantik dengan kedua orang tuanya itu menghampiri salah seorang santri yang sedang menyapu halaman. Kebetulan yang didekati si Kholil. Kholil masih pura-pura sibuk menyapu, keringat dingin keluar membanjir, gemetar dengkulnya bergemelutukan. Lalu si gadis bertanya, "Mas, kiainya ada?" Tanya gadis itu. Sebenarnya yang ditanyakan hanyalah pertanyaan biasa, yaitu pertanyaan bagi tamu yang baru datang dan ingin bertemu kiai. Tapi karena Kholil sudah keder duluan, dan suara gadis itu seperti suara seruling dari alam lain, maka Kholil pun gelagapan,
seperti orang tenggelam di danau yang dalam. Ngah, nguwit, ngu. Melihat gelagat yang kurang baik, aku segera menghampiri. Mau ketemu Kiai ya? Dijawab anggukan oleh ketiga orang itu. Mari ikuti saya. Saya pun berjalan duluan sambil berpikir, pastilah si Kholil nanti malam tak bisa tidur. Kalaupun bisa tidur, pasti semalaman akan mengigau sampai pagi. Setelah sampai di tempat, Kiai masih sibuk mengobati seorang tamu, sementara tamu yang lain masih mengantri. Segera tiga orang itu kuminta mengantri. Yang ditangani Kiai bernama Bapak Saipuddin. Dia seorang jaksa daerah Banten. Karena menangani suatu masalah, Bapak Saipuddin disantet orang. Tiba-tiba, lelaki tinggi umur 40-an tahun itu memuntahkan darah kental dari mulutnya, sementara Kiai mengobati lewat tangan Kiai ditempel di punggungnya. Lalu Kiai memanggilku, suruh si Tarsan mengambil kelapa hijau, kata Kiai, yang langsung kufahami maksudnya. Aku segera memanggil Tarsan. Nama Tarsan adalah nama panggilan kepada seorang santri, karena terampilnya memanjat. Tarsan adalah santri dari Bojonegoro, umurnya 20 tahunan, tubuhnya kecil tapi kekar, berotot. Tarsan segera memanjat kelapa, tubuhnya sama sekali tak menempel pada pohon kelapa. Kaki tangannya lincah menempel pada pohon kelapa seperti tangan dan kaki itu milik Spider-Man. Tak sampai 5 menit, 3 buah kelapa didapat tanpa dijatuhkan, karena memang kelapa itu perintah Kiai. Setelah kelapa itu diisi oleh Kiai, 1 kelapa diminum Bapak Saipuddin dan yang 2 dibuat mandi. Setelah tamu-tamu dilayani, sampailah pada giliran gadis itu dan kedua orang tuanya. Lelaki itu mulai mengenalkan diri bernama Purnomo. Istrinya dan gadis cantik itu adalah anak angkat Pak Pur yang bernama Evo. Aslinya ayahnya orang Jerman dan ibunya orang Indonesia. Sejak umur 12 tahun, ibunya telah meninggal dunia dan papanya kembali ke negaranya, sehingga Pak Purnomo yang mengasuhnya. Pak Pur menarik napas, lalu melanjutkan ceritanya. Namun sayang, agamanya Kristen mengikuti agama ibunya. Tampak Kiai merenung sebentar, kemudian berkata ditujukan kepada Evo, "Tidakkah engkau ingin tahu keadaan ibumu di sana?" "Bagaimana aku bisa tahu? Ibuku telah meninggal," jawab gadis itu polos. Kiai lalu menyuruhku memanggil Jauhari, santri asal Madura yang wajahnya agak kotak, tinggi sedang, yang suka mandi berlama-lama, tapi kulitnya tetap hitam juga. Tapi memang Jauhari orangnya baik. Bertemu siapa saja, ia akan tersenyum, atau mungkin sengaja tersenyum karena mau menunjukkan pada semua orang bahwa ia punya gigi yang putih. Jauhari segera menghadap Kiai masih dengan senyum khasnya, tapi ia tak berani menatap gadis cantik yang duduk di situ. Takut ilernya tak bisa ditahan dan membanjir. Tentu akan membuat malu Kiai. "Ada apa Kiai?" katanya masih tersenyum. "Hur, sini duduk menghadap ke sana," kata Kiai, menyuruh Jauhari duduk membelakangi Kiai, yang segera dilakukan Jauhari. Perlahan tangan kanan Kiai terangkat tinggi-tinggi, telapaknya terbuka, kemudian telapak itu tergenggam. Mata Pak Pur, istrinya dan Evo memandang tak berkedip. Tiba-tiba tangan Kiai seperti melempar sesuatu ke punggung Jauhari. Tiba-tiba, secara mengejutkan tubuh Jauhari bergulingan di galar bambu, suaranya mengadu-hadu. Tapi bukan suara Jauhari yang terdengar, melainkan suara wanita. "Aduh, tolong, ampun, sakit, jangan pukul lagi, ampun hu." Suara Jauhari yang menjadi suara perempuan itu merintih-rintih, kadang merangkak, tapi seperti ada yang memukulnya dari belakang. Punggungnya sampai meliuk, lalu bergulingan, seperti tak kuat menahan derita sakit yang tiada tara. Pak Purnomo dan istrinya terkejut, heran, dan berbagai pertanyaan kumpul jadi satu. Tapi yang lebih terkejut lagi adalah Evo. Wajah gadis cantik itu putih pucat seperti kapas. Tanpa sadar ia menjerit, "Mama!" Mendengar suara Evo,
Jauhari yang masih bergulingan itu bangkit lalu merangkak mendekati Evo, masih mengadu dan menangis. Kaukah itu Evo? Suara perempuan yang ada di tubuh Jauhari bertanya. Evo Yulianti Dusan. Evo beringsut mundur. Wajah Jauhari yang hitam makin jelek saja. Mungkin itu yang membuat Evo mundur. Aku jadi berpikir, kenapa tadi yang jadi medium bukan aku saja? Setidaknya lebih cakep daripada Jauhari. Tak mungkin, Mama sudah meninggal. Tak mungkin. Evo beringsut mundur. Anak durhaka, setelah ibumu meninggal, kau tidak mengakui ibumu. Aduh, tubuh Jauhari terjengkang lagi, seperti ada yang menyambuk punggungnya. Kiai terlihat mengangkat tangan seperti menahan seseorang yang tak terlihat supaya tidak memukul lagi, dan Jauhari pun tak mengadu lagi. Apa buktinya kau mamaku? Tanya Evo masih ragu. Lalu suara perempuan itu Nerosmes menceritakan Evo dari kecil sampai saat mamanya meninggal, tentang Evo yang suka bubur kacang hijau, tak pernah mau minum susu, sejak kecil rambutnya suka dikepang. Belum sampai ceritanya habis, Evo menjerit mau menubruk Jauhari, tapi segera ditahan oleh ibu angkatnya. Oh mama, tangis Evo menyayat. Bagaimana keadaan mama di sana? Oh aku disiksa terus. Dicambuk terus, menyesal pun percuma. Kenapa kau tak pernah mendoakan ibumu ini?